Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang saya hormati Bapak Amrih selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khatib selaku Imam Tetap dan sebagai tokoh masyarakat, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan cucuran rahmat dan keberkahannya kepada mereka. Para asatidz yang ada di Masjid At-Taubah, ada Ustadz Yahya, ada Ustadz Husni, ada Ustadz Anggi, dan ada yang senior Ustadz Wawan. Walaupun beliau sudah sepuh, tapi gairah untuk belajarnya itu masih luar biasa, karena guru itu tidak akan lepas dari pembelajaran dan jiwa beliau itu selalu dalam pembelajaran. Hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad. Mari kita tanamkan kepada diri kita yang selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Hadirin jamaah Masjid At-Taubah, kita lanjut kepada surah Al-Qamar
yaitu surah yang ke-54. Kemarin An-Najm. An-Najm itu artinya bintang ya Pak ya. Makanya ada ahli nujum, ahli perbintangan. Terus Al-Qamar ini rembulan. Sebenarnya bintang-bintang dengan rembulan itu lebih besar bintang karena letaknya yang jauh sehingga kelihatan kecil. Kalau rembulan itu termasuk yang lebih kecil daripada bumi ya. Matahari lebih besar. Jadi bumi dengan rembulan itu gedean bumi. Makanya kalau di dalam ilmu falak itu rembulan yang mengitari bumi. Nanti bumi yang mengitari matahari. Dan matahari dijelaskan di dalam Al-Quran, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Artinya bumi itu berputar pada porosnya. Jadi semuanya berputar, semuanya bergerak. Ya, tapi pada porosnya, pada tempatnya yang telah ditentukan. Jadi semuanya bergerak. Itulah kuasa Allah. Itulah kekuasaan Allah yang luar biasa. Jadi kalau ada yang bilang alam ini terjadi dengan sendirinya, ya tanpa ada aturan, itu berarti tidak masuk akal. Karena perputaran yang tertib, perputaran yang harmonis itu tidak mungkin kalau tidak ada yang atur. Ya, jadi semuanya itu ada yang mengatur sehingga perjalanannya itu begitu indah, tidak ada yang tabrakan. Nah, di sini dalam surah Al-Qamar nanti kalau kita lihat ayatnya itu ada 55 ayat. Masih ingat ya Pak ya, kategori surah itu ada 2 ya Pak ya. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah definisinya yaitu turunnya ayat ataupun surah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, setelah Nabi hijrah di Madinah dan menerima ayat ataupun surah, maka disebutnya surah Madaniyah. Kandungan dari surah Al-Qamar ini yaitu mengkisahkan yaitu mukjizat Rasulullah. Nanti akan dijelaskan mukjizat Rasulullah yang terbelahnya rembulan. Rembulan itu terbelah, ini termasuk mukjizat Rasulullah. Dan begitu juga menunjukkan bahwa hari kiamat itu sudah dekat. Ya, jadi ini pada surah yang pertama iqtarabatis saah. Jadi dekat waktu saah itu sebutan hari kiamat ya Pak ya. Hari kiamat itu apa itu sebutannya banyak. Ada hari zalzalah yang digoncangannya dengan goncangan yang dahsyat. Ada lagi al-qari'ah ya. Jadi al-qiyamah. Nah, ini banyak apa itu sebutan-sebutan hari kiamat. Ya, jadi nanti dijelaskan juga bagaimana ketika rembulan itu terbukti terbelah, dasar orang kafir Quraisy yang tidak punya keimanan, yang asalnya mereka yang meminta, ketika terlihat terbelah, mereka itu tidak percaya. Itu hanya sihir. Nanti ada bukti-bukti lain yang menunjukkan kalau sihir itu kan umpamanya kalau pertunjukan itu hanya di sini saja. Umpamanya rembulan kelihatan terbelah, itu hanya yang kita melihat. Di yang lain nggak lihat. Umpamanya apa itu kita lihat rembulan dibelah, itu hanya yang berada di sini. Nah, di luar di sini ya, itu yang jauh itu tidak pernah melihat bahwa rembulan itu terbelah. Nah, nanti kalau kita lihat bahwa kejadian terbelahnya rembulan itu tidak hanya orang yang berada di sekitar, bahkan orang yang jauh pun menyaksikan.
Bahkan nanti ada astronot yang mempunyai keahlian memantau rembulan, itu melihat bahwa rembulan itu terbelah. Jadi bukti terbelahnya itu berkaitan dengan mukjizat Rasulullah. Jadi ilmuwan pun nanti bukan sekedar ilmuwan yang bisa mengetahui bahwa bahwa rembulan itu terbelah. Jadi kalau umpamanya orang terbang ke rembulan, palingkan ke tempat tertentu, nggak mungkin dia akan bisa melihat belahan bulan. Jadi di sana dengan alat untuk mengetahui utuhnya rembulan seperti apa, oh ternyata di situ ada belahannya. Nah itulah bukti mukjizat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita teruskan kaji kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamaru. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamaru. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Wa in yarau وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. Hikmatun balighatun fama tughnin nuzur. Fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila syai'in nukur. Yawma yad'u da'i ila syai'in nukur. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradum muntashir. Muhti'ina ila da' yaqulul kafiruna hadha yaumun asir. Kadzabat qablahum qaumun nuhin fakazzabu abdana وَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ.
فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر صدق الله العظيم. Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar, dari kata qaruba, dekat. Iqtarabatis sa'ah, telah dekat. As-sa'ah yaitu waktu. Kalau terjemahan aslinya itu sa'ah itu waktu. Kayak orang kalau tanya kami sa'ah jam berapa gitu, itu sa'ah. Tapi sa'ah di sini diartikan yaitu kiamat, kehancuran. Wangsaqqal qamar, dan telah terbelah yaitu rembulan. Wa iyyara ayatan yu'riduna, wa iyyara, kalau mereka melihat ayatan yaitu pertanda. Pertanda di sini bisa jadi ayat Allah, bisa jadi mukjizat. Ya, mukjizat itu juga ayat Allah. Ya, sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Jadi itu pemberian Allah, bukan miliknya, tapi pemberian Allah. Jadi sesuatu yang luar biasa. Ya, kayak Nabi Ibrahim tidak bisa terbakar, itu yang menentukan ya Allah, bukan Nabi Ibrahimnya yang kuat, bukan. Nabi Ibrahim besar, tetapi Allah berikan di sana kelebihan. Nabi Musa pun demikian. Allah berikan tongkat, dan tongkat itu bisa menjadi ular, bisa menjadikan lautan menjadi daratan, itu juga adalah milik Allah. Ya, jadi Nabi Isa pun demikian. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang telah mati. Dan Nabi Isa bisa membentuk kelopak mata yang di situ tertutup, ya, wajah yang tertutup, nah dibentuk kelopak mata. Itu juga karena bukan miliknya, itu milik Allah, yang Allah berikan kepadanya. Makanya yang namanya milik Allah itu tidak bisa dimain-mainkan. Ya, tidak bisa untuk jadikan pertunjukan, nggak bisa. Para nabi kayak Nabi Muhammad, ya kadang-kadang perang dengan luka, ada luka. Ya, bahkan ketika Nabi ke Taif, nah di sana juga beliau itu ada darah, ya, tapi darahnya tidak sampai jatuh. Berlumuran darah, tapi darahnya dijaga. Ini juga kasih sayang Rasulullah. Andaikan ada darah yang netes ke bumi, maka malaikat akan turun dan tidak rela. Dan orang yang menyakiti Rasulullah pasti dihancurkan. Karena Rasulullah di perangan pun demikian. Walaupun Nabi Muhammad itu banyak berlumuran darah, itu menjaga darahnya itu agar tidak jatuh ke tanah. Itulah kehebatan Rasulullah. Jadi andaikan ada tetesan darah yang jatuh dari Rasulullah, maka malaikat akan murka, dan malaikat akan membalas dengan balasan yang sama terhadap orang-orang yang menyakiti Rasulullah. Itulah kehebatan Rasulullah. Nah, maka orang-orang kafir, wa iyyara ayatan, alaulah mereka itu melihat pertanda mukjizat, yuriduna wa yaqulu sihrun mustamir. Mereka berpaling. Dan mereka berkata, sihrun mustamir, ini sihir terus-terusan. Itulah orang-orang kafir. Diteruskan lagi, wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum. Wa kadzabu, dan mereka mendustakan. Wattaba'u, dan mereka mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka.
Wa kullu amrin mustaqir, dan segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah. Walaqad ja'ahum, dan sungguh telah datang kepada mereka minal amba'i, dari beberapa berita, ma fihi, dan apa-apa yang ada di dalamnya, mustajar, mereka itu mencegahnya. Tidak ada yang percaya. Hikmatun balighatun, yaitu suatu hikmah yang sampai. Fama tuhnin nuzur, akan tetapi nasihat itu tidak ada artinya. Fatawalla anhum, maka mereka pun berpaling darinya. Mereka berpaling yauma yad'ud da'i, ketika dai, orang yang mengajak kepada kebaikan, ila say'in nukir, kepada sesuatu yang buruk. Ya inilah gambaran orang-orang yang ketika menyaksikan mukjizat itu digambarkan yang asalnya mereka itu meminta, setelah mereka diperlihatkan bukannya percaya, tapi mereka itu malah menuduh bahwa itu sihir. Ya, jadi kalau tanda-tanda kiamat itu ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis juga ada. Kalau kiamatnya itu sudah ditentukan harinya, yaitu hari Jumat. Dan sebenarnya banyak, Pak, musibah yang terjadi itu biasanya itu menjelang subuh. Musibah yang besar itu menjelang subuh. Dan biasanya hari Jumat, Pak. Makanya kalau orang-orang itu yang sholat subuh, itu kan bangunnya bukan ketika subuh teng ya, Pak ya. Umpamanya jam 4.35, kan bangunnya bukan jam 4.35, pasti sebelum itu, setidaknya jam 4:15 sudah siap-siap, sudah bergegas. Nah, kalau orang itu mengetahui bahwa dia kan sudah sadar, ketika dia sudah bangun, maka dia sadar bahwa ini saya sudah bangun. Nah, ketika ada bencana, orang yang suka bangun subuh itu mengetahui, oh ada bencana. Dia akan bergegas-gegas untuk menyelamatkan dirinya. Berbeda dengan orang yang tidak bangun subuh. Orang yang tidak bangun subuh, ketika digoncang, sangkanya dia lagi ngelindur. Lagi dalam keadaan apa ya? Kalau orang Jawa bilang ngelindur. Nah, itu kayak merasa diayun, enak banget gitu ya. Ini goyangannya, tahu-tahunya ketimpa. Nah, ini. Ya, jadi itulah orang yang terbangun sudah sadar dengan orang yang belum sadar, itu beda. Orang yang terbiasa dengan subuh, maka dia insya Allah selamat. Kalau orang yang tidak terbiasa dengan subuh, sangkanya ada hal yang biasa. Paling bengong, ada apa ini? Kira-kira seperti itu. Ya, jadi tanda-tanda kiamat itu ada yang disebutkan dalam Al-Quran dan ada juga dalam hadis. Hadisnya juga sahih. Ya, di antaranya ya, nanti ada Imam Mahdi. Jadi dalam satu riwayat, Imam Mahdi itu juga termasuk keturunan Rasulullah. Jadi nanti umurnya itu menjelang dia hidup ya, dia itu kisaran 7 atau 8 tahun. Jadi ketika itulah beliau berada di situ. Dan termasuk nanti Nabi Isa ya. Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini khusus nanti akan menghadapi Dajjal. Dajjal itu kalau diartikan adalah pendusta, Pak. Pendusta, Dajjal. Ya, nanti ada lagi goncangan yang dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ketika bumi digoncangkan dengan goncangan dan dahsyat, terus perut bumi itu memuntahkan isinya. Jadi lulu lantah, itulah sudah mendekati hari kiamat. Nanti adalah kepulan asap dari Yaman. Jadi ada kepulan asap dari Yaman. Nah, di sanalah nanti ada juga menunjukkan hari kiamat.
Nanti keringnya sungai Nil. Ya, sungai Nil itu kan sungai yang gede apa ya. Jadi kalau dia itu lagi tambah besar, itu pinggirannya bisa terkikis, Pak. Beberapa meter gitu, terus terbawa gitu. Ya karena airnya begitu dahsyat sehingga bisa mengikis kanan kirinya. Bisa kisaran ratusan meter dari dari pusatnya. Itulah karena dahsyatnya. Tapi itu akan kering. Nah, itulah tanda hari kiamat. Nanti ada lagi yaitu setelah Dajjal dengan Nabi Isa, Ya'juj wa Ma'juj. Jadi yang beberapa bulan yang lalu kita sudah membaca yaitu di dalam surah Al-Kahfi ya Pak ya. Di sana itu ada Ya'juj wa Ma'juj, ya di sana dijelaskan oleh Dzulqarnain. Jadi penguasa yang mempunyai kekuasaan yang luas dan bisa berbicara dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, terhadap terhadap Ya'juj wa Ma'juj, beliau tidak bisa memahaminya, tidak bisa berkata-kata, tetapi memahaminya. Jadi ada suatu kelompok yang selalu diusilin oleh si Ya'juj wa Ma'juj. Nah, karena diusilin, nah maka dia itu tahu bahwa dia itu suka diganggu, maka dipagar. Pagarnya itu bukan pagar sembarangan. Pagar betonnya itu bukan sembarangan. Pagar betonnya itu dicampur dengan adonan besi, sehingga sebangsa jin pun tidak bisa menembusnya. Nah, nanti kalau bendungan ini rusak, maka si Ya'juj wa Ma'juj itu akan muncul ke dunia. Dan orangnya itu aneh-aneh, Pak. Ada yang tinggi-tinggi banget, ada yang pendek-pendek banget, ada yang kurus-kurus banget, ada yang tinggi, ada yang pokoknya beraneka ragam. Ya, jadi kalau kita kan kalaupun pendek itu tidak terlalu, itu pendek-pendek banget. Ya, kisaran 1 jengkal gitu. Hidup. Nah, nanti yang tinggi banget. Nah, itulah Ya'juj wa Ma'juj. Mereka ada tugasnya merusak. Mufsiduna fil ardh. Nah, inilah nanti hari kiamat itu sudah dekat, ada Ya'juj wa Ma'juj. Nah, yang berikutnya yaitu rusaknya alam. Yang jelas rusaknya alam yaitu terbitnya matahari dari barat. Ya, kalau sudah rusak, ya kalau alam itu sudah tidak taat, itu artinya sudah rusak. Ya, kalau umpamanya air sudah ditentukan oleh Allah itu dari atas ke bawah, nanti bisa berbalik. Ya, matahari juga demikian, sudah terbit dari timur, kebiasaan rutinitas itu yang menjadi tugas untuk memancarkan sinar terhadap bumi dan menjadikan kesehatan semua yang ada di atas bumi, manusia, hewan, tumbuhan, dan disitulah mulai matahari tidak lagi taat, ya karena adanya kerusakan maka terbit dari barat. Nah, itulah pertanda, ya diantaranya pertanda adanya hari kiamat. Ya, tidak ada yang tahu kapan kejadiannya, itu dikabarkan gitu ya. Ini ada Rasulullah itu selalu memberikan kabar adanya hari kiamat, ya karena penting hari kiamat ini. Ya, karena kalau orang tidak percaya kepada adanya hari kiamat, itu ya artinya tidak percaya adanya pertanggungjawaban. Ketika tidak percaya terhadap pertanggungjawaban, maka dia akan hidup seenaknya. Iya kan? Karena nggak ada, setelah mati ya sudah jadi tanah. Setelah mati ya sudah jadi tulang belulang yang berserakan dan sebagainya. Akhirnya dia itu tidak akan beramal. Maka dia pun tidak mau beribadah, maka dia pun tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah dan sebagainya. Dan orang-orang yang tidak mau melaksanakan ibadah, ya karena nggak percaya adanya hari kiamat. Orang yang tidak mau berinfak, itu ya karena tidak percaya adanya hari kiamat. Orang yang tidak mau berinfak, ya karena nggak percaya, maka ya dia tidak mengabaikan tentang infak itu. Tapi kalau orang yang percaya kepada hari kiamat, ibadah itu benar. Sholat 5 waktu benar. Mau belajar benar. Nah, ini kalau orang itu ada keyakinan adanya hari kiamat. Mau berinfak,
karena yakin apa yang dia berikan itu tidak hilang, akan ketemu nanti di hari akhir sebagai amalan-amalan kita. Itulah orang yang beriman. Maka berbeda. Makanya diberitahukan bahwa hari kiamat itu akan datang. Ada orang Badui. Kalau orang Badui itu kan mohon maaf dalam tanda kutip itu kadang-kadang tidak sopan ya Pak ya. Karena wataknya. Tapi ini menjadikan kita itu selalu mengingat hari kiamat. Dan di sanalah ada jawaban yang luar biasa dari Rasulullah. Nah si Badui itu ketika seperti ini Rasulullah memberikan kabar akan datang hari kiamat itu ciri-cirinya seperti ini, sering beliau sampaikan. Terus si Badui itu bertanya kepada Rasulullah, kapan ya Rasul terjadinya hari kiamat? Rasul itu merasa bahwa ini pertanyaan kurang pas. Tapi para sahabat juga banyak yang tidak suka. Ini pertanyaan kok seperti itu. Biarkanlah Rasulullah yang menjelaskan. Sampai berkali-kali terus Rasulullah itu kembali bertanya, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Engkau bertanya-tanya terus tentang hari kiamat. Ini mengejutkan jawabannya. Saya hanya cinta kepadamu ya Rasul. Nah, oleh karena itu Rasul itu menyatakan, engkau akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Ya, jadi hidup di dunia pun gitu Pak. Kalau orang kepengen tahu siapa dia, lihat temannya Pak. Lihat temannya, gampang Pak, nggak susah. Lihat Pak Badra, lihat temannya siapa? Oh, temannya jamaah Masjid At-Taubah. Seperti itu. Nah itu mudah. Kalau orang itu pengen tahu siapa dia, lihat temannya. Kalau orang-orang yang suka beribadah, yakin temannya itu orang yang suka ibadah. Gak mungkin. Sama gini Pak, kayak orang punya hobi. Kalau orang punya hobi, itu pasti akan cari yang sama hobinya. Orang yang suka catur berteman dengan orang yang suka catur. Orang yang suka main bulu tangkis berteman dengan orang yang suka main bulu tangkis. Orang yang suka main bulu tangkis berteman dengan orang yang main catur, nggak nyambung. Nggak nyambung. Yang satu suka nepak, yang satu suka ngatur aja. Beda. Ya kan kalau orang yang catur itu kan orang yang hebat. Bisa angkat raja, angkat pati. Luar biasa itu. Orang tukang catur itu. Ya, jadi di atasnya raja gitu ya. Itu orang catur. Nah beda. Makanya dilihat siapa dia temannya. Ya. Jadi inilah tanda-tanda kiamat. Wansaqal qamar, dan terbelahnya rembulan. Nah, inilah kisahnya. Jadi ketika Rasulullah itu berkumpul-kumpul ketika berada di Makkah sebelum Nabi hijrah, kalau dalam beberapa tafsir dinyatakan 5 tahun sebelum Nabi hijrah. Nah, inilah kisahnya. Jadi di sana ada Abu Jahal. Ya, Abu Jahal itu orang yang ahli strategi. Orang yang ahli strategi suka bertanya kepada Rasul, kepada Muhammad, ya karena nggak percaya maka bilangnya Muhammad, hai Muhammad, kalau kamu memang sebagai utusan, maka tunjukkanlah bukti bahwa kamu itu sebagai utusan. Artinya ada sesuatu yang luar biasa yang kamu miliki. Aku nanti akan percaya. Ya umpamanya kalau zaman-zaman dahulu Musa dengan tongkatnya, Nabi Ibrahim dengan badannya yang tidak terbakar, dan begitu juga Nabi Isa. Nabi Isa juga demikian, dengan biiznillah, dengan izin Allah, maka dia pun mempunyai keahlian. Maka disebut dengan Al-Masih karena apa? Karena memberikan pengobatannya cukup dengan mengusap. Al-Masih itu mengusap. Jadi dengan memberikan pengobatan seperti itu, maka orang percaya dia sebagai utusan Allah. Sekarang kamu buktikan bahwa di sana itu ada rembulan, dan rembulan itu tunjukkan bahwa kamu itu berkuasa untuk merekayasanya. Nah, di sini orang pada tertawa. Sekitarnya, oh ya benar seperti itu. Nanti saya percaya kalau kamu itu bisa membuktikan.
Maka Nabi Musa pun Nabi Muhammad pun mengadu kepada Allah, ya Allah ya Robbi, berikanlah aku kemampuan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa aku adalah utusanmu. Biiznillah, ketika itulah Nabi Muhammad itu menunjukkan rembulan itu terbelah. Terbelahnya itu kalau di dalam beberapa riwayat Nabi membelah bulan itu 2 kali. Yang satu berada di Mekah, yang kedua itu berada di Mina. Ya, jadi ketika terbelahnya pun itu tidak hanya orang penduduk Mekah yang melihat, yang berada di situ orang-orang yang meminta untuk menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kehebatannya, itu orang yang dari jauh pun menyaksikan. Loh, kok rembulan terbelah? Ada beberapa periwayatan yaitu berada di atas gunung ya, terus yang lainnya ada di tempat yang lain. Nah, inilah bahwa Nabi Muhammad itu sebagai seorang utusan juga mempunyai mukjizat. Mukjizat itu dari kata ajaza, yang menjadikan lemah lawannya yang tidak berdaya. Nah, ya, lemah lawannya ini sebenarnya tidak hanya mukjizat yang berupa rembulan yang terbelah. Ayat-ayat Al-Qur'an ini termasuk ayat yang banyak mengandung sastranya ya. Di sini dengan pernyataan wal qamar, mustamir, mustakir, musdajar gitu ya, nukir. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang penuh dengan sastra. Kalimat-kalimat yang indah. Nah, ini sebenarnya adalah kalimat yang menunjukkan kehebatan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan kehebatan ayat-ayat Al-Qur'an itu bukan sekedar omongan yang tidak berarti. Kalau kita kan kadang-kadang membuat kalimat untuk membuat sastra itu kan ada kalimatnya yang yang tidak nyambung kadang-kadang. Nanti kelihatan kalimat yang kedua, keempat ya, atau ketiga keempat itu ada maknanya. Itu kan biasanya seperti itu. Tapi Al-Qur'an enggak. Dari kalimat yang pertama sampai berikutnya itu mengandung makna. Ya contoh mamanya yang gampang yang kita sering baca gitu ya Pak ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Nah, bil itu kan. Tapi pesannya jelas. Oh, dulu ada seorang raja namanya Abraha ingin merusak Ka'bah. Mereka dengan gagah perkasanya, tapi gagah perkasanya itu tidak ada artinya. Karena apa? Karena Allah mengutus burung ababil dan melempari bebatuan dari neraka. Mereka itu laksana dedaunan yang dimakan oleh ulat. Nah itu, jadi ada kabarnya itu kabar yang benar-benar pernah terjadi di masa lalu. Ada pesannya, ya penuh dengan pesan. Ya sering sampaikan ya, Al-Quran itu ada makna. Makna itu adalah pesan yang terkandung. Jadi apa isinya itu maknanya. Kalau tafsir itu hanya untuk membantu memahami tafsir. Takwil juga demikian, membantu untuk memahami. Yang sesungguhnya pesannya yaitu maknanya. Pesannya yaitu maknanya. Nah inilah orang-orang kafir Quraisy, maka dijelaskan sudah minta agar menunjukkan mukjizatnya, tapi dinyatakan wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Nah ini. Jadi ketika ditunjukkan rembulan itu terbelah, maka bukannya percaya terhadap ini kuasa Allah, ini mukjizat Muhammad sebagai utusan, aku percaya, enggak. Dasarnya tidak percaya, maka ketika mereka ditunjukkan ayat Allah, mereka berpaling. Lebih dari itu, mereka menyatakan sihrum mustamir. Ini sihir yang terus-terusan. Nah inilah orang kafir Quraisy. Ya saya kira sama ya. Orang-orang kafir Quraisy dengan orang-orang kafir di zaman sekarang pun demikian. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, mereka itu paling menertawakan, paling bilangnya dongeng. Dia karena nggak tahu pesan ayat Al-Quran. Dan memang Al-Quran itu Allah berikan
hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nanti ada lagi ayat yang lain, la yamassuhu illal mutahharun. Ayat Al-Quran tidak bakalan menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Siapa yang disucikan? Yaitu mereka yang sudah bersyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan disertakan mulutnya, hatinya, perbuatannya menunjukkan keimanannya, maka dia menerimanya. Ya, itulah gambaran dari orang-orang kafir yang ketika ditunjukkan kuasa Allah, mukjizat, padahal mereka memerintah, ketika ditunjukkan bukannya percaya, tapi mereka itu malah mengingkarinya. Khusya'an absaruhum yahrujuna minal ajdasi ka'adnakum jaratum muntashir. Khusya'an, menunduk. Absaruhum, penglihatan mereka. Yahrujuna minal ajdasi, mereka itu keluar dari kuburnya. Ka'annahum jaratum muntashir, seperti belalang yang diterbangan. Ya, jadi ketika hari kiamat, ya mereka itu hancur semua, mereka itu gentayangan, ya nanti orang itu tidak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa anaknya. Ketika mereka melahirkan, walaupun dalam keadaan sakit yang luar biasa, mereka lari-lari, ketakutan karena adanya hari kiamat. Yaitulah ka'annahum jaradun muntasir, mereka itu laksana belalang yang berterbangan, berserakan. Jadi lari ke sana kemari, tidak tahu tujuannya. Muhti'ina ila da' yakunul kafiruna ada yaumun usir. Muhti'ina, mereka itu cepat-cepat, ya, ila da'i, kepada orang yang mengajak, yakunul kafiruna, mereka orang-orang kafir berkata, hada yaumun asir, ini hari yang susah. Nah, itulah gambaran orang-orang kafir ketika menghadapi hari kiamat. Kadzabat qablahum qaumun Nuh fakadzabu 'abdana wa qalu majnun wastujir. Kadzabat qablahum qaumun Nuh. Nah, ini memang sudah pernah terjadi. Siapa yang mendustakan? Yaitu sebelum kaum Nabi Nuh. Fakadzabu 'abdana, mereka mendustakan kepada hambaku. Hambaku yaitu yang dimaksud adalah Nuh. Waqalu mereka berkata majnunu wastujir, yaitu orang-orang gila yang diberi ancaman. Ya, jadi mereka terhadap para utusan itu menganggapnya itu orang-orang gila. Orang-orang yang tidak sejalan dengan perkembangan zaman. Ya, karena mereka itu mempunyai konsep yang berbeda, ya, mempunyai konsep yang berbeda, dan lebih dari itu dia mengingkarinya. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Fada'a, maka mereka meminta rabbahu, kepada Tuhannya, anni, bahwa sungguhnya kami maghlubun, itu terkalahkan, fantasir, maka minta pertolongan. Fafatahna abwabas sama, maka aku buka pintu langit, bima'in munhamir, yaitu dengan air yang tercurah. Wa fajjarnal arda, dan aku pancarkan dari bumi uyunan, yaitu ada mata air, faltaqal ma, maka bertemulah air, ala amrin qad qudir, atas segala sesuatu yang sudah ditentukan. Wa hamalnahu ala dzati alwah wallahu a'lam bishawab. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.